Restu sekali ya Ibu Langgi baca salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Baik Bu, siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Siapa tadarus lagi? Silahkan dilanjutkan tadarusnya ya. Ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Bacaannya sudah bagus, tapi tajwidnya perbaiki lagi ya. Ya Bu. Rajin-rajin membaca Al-Quran di rumah. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Baik Bu. Messi, Hadir Bu. Nia, Hadir Bu. Helma, Hadir Bu. Nadila, Hadir Bu. Nita, Hadir Bu. Fitri. Hadir Bu. Itu semua berarti ya Nanda. Iya Bu. Oke, sebelumnya bagi yang ada sampah di bawah mejanya silahkan ambil. Kalau seandainya kurang rapi tempat duduknya silahkan dirapikan terlebih dahulu. Iya Bu. Nah, gimana kabarnya siang ini Nanda? Masih semangat? Semangat Bu. Udah makan? Sudah Sudah Bu. Bu. Udah bagus ya. Jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sebelum masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada Nanda belajar di rumah? Ada Bu. Ya Bu. Oke, kalau seandainya ada belajar di rumah, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada Bu. Masih Bu. Ayo, siapa yang masih ingat angkat tangan? Saya Bu. Ya, silakan Messi. Akhlak tercela Bu. Ya, akhlak tercela. Ada yang tahu apa-apa saja akhlak tercela? Saya Bu. Ya, Nia? Tercela itu ada ria, israf dan tafsir Bu. Ya, benar sekali, ada ria, israf, dan tabzir. Nah, jadi Nanda, pembelajaran akhlak tercela ini kita tidak boleh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menghindari perilaku akhlak tercela ini. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, kalau seandainya bisa, pembelajaran minggu lalu tentang ria, israf, tabzir, ada yang bisa menjelaskan sama Ibu? Saya Sedikit Bu. aja, sedikit saja. Silakan Saya, ya. Bu. Yang mana akhlak tercela salah satunya yaitu sifat ria Bu. Sifat ria adalah berbuat baik karena ingin dipuji oleh orang lain Bu. Ya, bagus. Kalau tabzir itu Bu, itu menghambur-hamburkan harta atau bersikap boros mubazir Bu. Ya. Hanya itu Bu. Ya, bagus sekali ya. Berarti ada belajar ya di rumah, Nanda. Ada Bu. Oke, hari ini kita lanjutkan materi kita yaitu tentang kisah keteladanan
Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu kisah keteladanan Fatimah Az-Zahra. Ada yang tahu Nanda Fatimah Az-Zahra itu siapa? Tahu Bu, saya Bu. Ya, siapa? Nia. Fatimah Az-Zahra itu Bu adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah Bu. Ya, benar sekali. Fatimah Az-Zahra ini adalah salah seorang putri bungsu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memiliki sifat yang patut untuk kita contoh sebagai seorang perempuan. Dia memiliki sifat malu yang tinggi, dia memiliki sifat sederhana. Jadi kita harus meneladani kisah Fatimah Az-Zahra ini. Oke, hari ini kita akan mengupas beberapa tentang yang pertama biografi Fatimah Az-Zahra, yang kedua keteladanan Fatimah Az-Zahra. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ananda bisa mengetahui apa biografi dari Fatimah Az-Zahra. Yang kedua, Ananda bisa mengetahui keteladanan Fatimah Az-Zahra. Baik Bu. Jadi dari materi kita pada hari ini, Ananda bisa mengetahui Fatimah Az-Zahra itu siapa, keteladanannya seperti apa yang harus kita contoh. Nah, sebelum itu, Ibu memiliki satu buah video, silahkan Ananda tonton ya. Ya Bu. Silahkan dicatat poin-poin pentingnya ya. Nanti akan Ibu suruh untuk menyebutkan poin-poin penting yang Anda dapat dari video tersebut. Baik Bu. Bersama Ali bin Abi Thalib, dia memiliki dua putra saleh yang bernama Hasan dan Husain. Dan dari kedua putranya lah kemudian menurunkan orang-orang saleh yang menjadi ulama dan waliullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan teramat bahagia karena dia dilahirkan 5 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memiliki kepribadian yang terpuji, Fatimah Az-Zahra merupakan salah satu sosok dan suri tauladan terbaik perempuan muslim di seluruh dunia. Dicatat ya Ananda. Iya Bu. Sehingga layak dijadikan tauladan bagi para perempuan. Di antaranya, yang pertama, merupakan istri sejak kecil. Fatimah diberikan gelar Az-Zahra, ia tidak pernah haid sama sekali dalam hidupnya. Dan ketika ia melahirkan, nifasnya hanya sebentar ketika langsung suci. Dalam kitab Fatawa Al-Zahiriyah di lingkungan Asia dijelaskan bahwa sesungguhnya Fatimah tidak pernah mengalami haid sama sekali. Saat beliau melahirkan pun langsung suci dari nifasnya setelah saat agar tiada melewatkan sholat bagi. Karenanya beliau diberi julukan Az-Zahra. Selain keistimewaan itu, Sayyidah Fatimah merupakan figur perempuan yang istiqomah menjaga kesuciannya sejak kecil. Dia sangat menjaga sikapnya terhadap laki-laki dengan cara tidak bersentuhan kulit, menjaga pandangannya, tidak memikirkan seseorang yang bukan mahramnya. Fatimah Az-Zahra konsisten menjaga kesuciannya hingga akhir saat menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua, itu berjuang mensiarkan agama Islam. Fatimah ditinggal oleh ibunda tercinta Khadijah al-Kubra ketika berusia 5 tahun. Sehingga ia menggantikan atas ibundanya untuk mendukung, membantu, melayani dan turut serta berjuang bersama ayah anda, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kecil, Sayyidah Fatimah menghadapi berbagai ujian. Salah satunya adalah menyaksikan tindakan keji kaum kafir Quraisy terhadap ayah andanya. Karena sering melihat ayah andanya mendapat perlakuan kasar, Sayyidah Fatimah sering menangis melihat kesulitan dan siksaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beranjak dewasa, Sayyidah Fatimah ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
langsung memeluknya, membersihkan dan mengobati luka-luka. Saat Fatimah menyaksikan luka ayahnya, Ada dicatat Anda? Ada, Bu. Fatimah membakar pisau dan menaburkannya di atas luka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai melekat dan darah itu berhenti keluar. Ketiga, merupakan seorang negarawan ulung. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin memilih pemimpin untuk menggantikan Rasulullah sebagai khalifah pertama pengganti ayah andanya. Ia mencalonkan suaminya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pertama, dan Fatimah maju ke depan menjadi orator untuk memenangkan Ali bin Abi Thalib. Meskipun pada akhirnya yang terpilih atau dipercaya oleh kaum muslimin sebagai khalifah adalah sahabat Nabi yang lain, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidah Fatimah mengakui hatinya menerima dan mendukung kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq dengan totalitas. Yang keempat, merupakan pribadi perempuan yang murah hati dan pelayan tamu terbaik. Pimpinan wanita pada suatu hari datang seorang dari suku Bani Salim yang dikenal sebagai ahli sihir yang memaki-maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapinya dengan lemah lembut. Ahli sihir tersebut takjub terhadap kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Salman untuk mengantarkan ahli tersebut ke tempat saudara bersama muslim untuk bisa memberikan makan karena ahli sihir tersebut dalam keadaan lapar. Kemudian Salman mengajaknya untuk mengunjungi beberapa rumah orang muslim untuk mendapatkan makan. Tetapi tidak ada satupun orang yang memberikannya makan, karena ketika waktu itu bukan waktunya orang makan. Akhirnya Salman mengajak ahli sihir tersebut untuk mengunjungi rumah Fatimah. Setelah Salman menyampaikan maksud kunjungannya, Fatimah mengatakan dengan mata air berbunga, apabila di rumahnya tidak ada makanan sejak 3 hari yang lalu. Tetapi putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut juga untuk menolak seseorang tamu yang mengunjungi rumahnya dengan berkata, saya tidak dapat menolak seorang tamu yang lapar tanpa memberinya makan sebaiknya. Setelah itu, Fatimah melepaskan kerudung dan memberikan kepada Salman ketika menawarkan penasihat kepada tamu orang Yahudi. Salman dan ahli sihir itu sangat terharu melihat kemuliaan dan kemurahan hati Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Salman memberikan saran kepada Sayyidah Fatimah dengan menunjukkan sebagian roti untuk putra-putranya yang kelaparan. Kemudian Fatimah menjawab bahwa dirinya tidak berhak berbuat demikian karena ia telah memberikan air kerudungnya untuk kepentingan Allah. Dari situ dapat kita ambil betapa mulianya akhlak Fatimah yang dapat kita teladani. Yang kelima, perempuan terbaik yang menjadi pemimpin. Perempuan terbaik yang menjadi pemimpin di surga. Fatimah Az-Zahra merupakan salah satu dari 4 perempuan terbaik sepanjang sejarah. Dalam hadis sahih dijelaskan, baik-baik perempuan di alam semesta ada 4, yaitu Asidah, istri Fir'aun, Maryam, istri Ibrahim, Khadijah, istri Khuwailid, dan Fatimah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya 4 wanita yang menjadi penghulu atau pemimpin di masa mereka: Maryam binti Imran, Asidah binti Muzahir, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Yang paling mulia di antara mereka adalah Fatimah. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Pada riwayat lain yang dinukil Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, wanita paling mulia di alam semesta dari awal hingga akhir adalah Fatimah. Fatimah merupakan perempuan yang berakhlak mulia, dedikasi kerja keras, kontribusinya dalam memperjuangkan agama serta kemuliaan hatinya dapat dijadikan sebagai teladan dan inspirasi bagi para perempuan muslim. Dan keempat, Fatimah Az-Zahra sudah lebih dari cukup dijadikan teladan dalam usaha meraih ridho Allah. Begitulah
Nah, bisa dipahami ya Nanda? Bisa, Bu. Gimana bisa menjadi seperti Fatimah? Insya Allah, Bu. Ya, jadi kita sebagai umat muslim kita harus meneladani sikap-sikap mulia yang dimiliki oleh Fatimah Az-Zahra. Oke. Yang pertama kita masuk dulu biografi. Nama beliau Fatimah Az-Zahra Bin Muhammad. ya, bin Muhammad, karena Fatimah Az-Zahra ini adalah putri bungsu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada yang tahu kapan Fatimah Az-Zahra ini dilahirkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Messi. Pada tanggal 20 Jumadil Akhir, Bu. Ya, 20 Jumadil Akhir. 20 Jumadil Akhir atau bertepatan dengan 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Ya, jadi Nabi Muhammad ini dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi diangkat Menjadi Rasul. Ya, 5 tahun kerasulan. Oke, 20 Jumadil Akhir. Selanjutnya Siti Fatimah ini adalah salah seorang istri dari Khalifah. Saya, Bu. Siapa Ali. khalifahnya? Saya, Bu. Ali bin Abi Thalib, Bu. Ya, Ali bin Abi Thalib. Bin Abdul Muthalib. Ada yang tahu siapa Ali bin Abi Thalib ini? Tahu, Bu. Ya, silakan Messi, siapa Ali bin Abi Thalib ini? Sepupunya Rasulullah, Bu. Ya, sepupu Rasulullah dan dia Saya, juga, Bu. ya, siapa lagi? Ini yang Khalifah keempat, Bu. Khalifah keempat. Rasyidin. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ini selain dia sepupu dari Rasulullah, dia juga merupakan khalifah keempat dari Khulafur Rasyidin. Ada yang masih ingat materi Khulafur Rasyidin siapa-siapa saja? Masih, Bu. Ya, Nia. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, Bu. Ya. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, benar sekali. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah keempat Khulafur Rasyidin. Khulafur Rasyidin itu apa artinya, Messi? Pemimpin yang mendapat petunjuk, Bu. Ya, bagus ya. Berarti Anda bisa memahami ya materi kita yang telah berlalu. Masih, Bu. Oke, kita lanjutkan. Fatimah Zahra. Siapa nama ayah dari Fatimah Zahra, Nanda? Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Bu. Ya, benar sekali. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Wassalam, Bu. Siapa nama ibunya? Khadijah, Bu. Khadijah, Bu. Ya. Jadi nama ibu dari Fatimah Az-Zahra ini adalah Khadijah. Setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib ini, Fatimah Az-Zahra memiliki beberapa orang anak. Bu. Siapa yang tahu siapa saja? Silahkan Messi. Bu, anaknya ada 4, Bu. Ya. Yang pertama yang 2 laki-laki dan 2 perempuan, Hasan dan Husain, Zainab dan Ummu Kulsum, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib ini memiliki 4 orang anak. Yang pertama Hasan dan Husain, yang kedua Zainab, yang ketiga Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Tapi yang terkenal sepanjang zaman itu adalah Hasan Dan Husain. Jadi dia yang terkenal gitu. Nah, untuk biografi ini apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Paham. Kalau tidak kita lanjutkan, berarti paham ya materi tentang Fatimah Zahra yang poin biografinya bisa dipahami ya Nanda? Bisa, Bu. Oke, silahkan dicatat terlebih dahulu, silahkan catat biografinya. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya, silahkan dicatat dulu di catatannya ya Nanda. Baik, Bu. Bu, beri waktu 2 menit untuk mencatat biografi, ini sangat penting ya Nanda. Iya, Besok Bu. ini keluar dalam ujian, jadi harus dicatat hal-hal yang pentingnya. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Baik, Bu. Bu, beri waktu 2 menit ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya yaitu poin keteladanan. Setelah kita mengetahui biografinya, kita harus
mengetahui keteladanannya. Untuk apa gunanya kita mengetahui? Untuk kita supaya bisa meneladani dari Fatimah Az-Zahra ini. Ada yang tahu apa-apa saja keteladanannya? Bu, Silakan, Bu Desi. penyayang, Bu. Ya, penyayang. Apa buktinya kalau seandainya Fatimah Az-Zahra ini penyayang? Bentuk sayang Fatimah ini diungkapkan ketika ada seseorang yang kelaparan, dia rela memberikan makanannya untuk orang tersebut, padahal dia tidak juga memiliki makanan atau persediaan untuk dia, tetapi dia karena sayang kepada orang lain, dia rela mengorbankannya agar umat Islam ini bisa makan gitu, agar orang yang ditemuinya itu bisa kenyang, dia bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari. Itu salah satu bentuk sayangnya Fatimah Az-Zahra ini kepada pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apa keteladanannya? Silakan. Bu, Fatimah Az-Zahra adalah perempuan yang sederhana, Bu. Ya, sederhana. Fatimah Az-Zahra ini adalah salah seorang perempuan yang memiliki kesederhanaan yang paling tinggi. Buktinya apa? Ada yang tahu? Kesederhanaannya itu seperti dia tidak, meskipun dia putri dari pemimpin Mekah, Bu, pemimpin di Islam, tetapi dia tuh tidak sombong dan tidak bermewah-mewahan, Bu. Ya, bagus ya. Jadi Fatimah Az-Zahra ini walaupun dia salah seorang anak dari Nabi Muhammad ini pernah memimpin Madinah. Ya, Bu. Jadi walaupun dia anak seorang pemimpin, dia tetap memiliki kesederhanaan. Pada waktu itu Nabi Muhammad rapat bersama para sahabatnya. Nah, ketika berkumpul itu dipanggillah anak Nabi Muhammad ini, yaitu Fatimah. Lalu Fatimah datang menemui ayahandanya dengan memakai baju yang 7 tambalan. Jadi bajunya itu sudah ditambal-tambal padahal dia adalah seorang anak Rasulullah. Dia rela memakai baju tambalan 7 tambalan pada waktu itu. Begitu sederhananya Fatimah Az-Zahra ini, sehingga dia tidak menampakkan dia memiliki ini, dia memiliki ini. Dia tidak menampakkan, dia bersikap sederhana saja. Nah, jadi anak-anak itulah yang harus kita tiru dari Fatimah Az-Zahra ini. Kita juga harus memiliki sikap sederhana. Jangan bermewah-mewahan, jangan beli ini, beli itu ya, Nanda. Ya, Bu. Oke, selanjutnya, keteladanan selanjutnya apa yang bisa diteladani dari Saya, Fatimah? Bu. Ya, silahkan. Ahli hukum Islam, Bu. Ya, ahli hukum Islam itu, jadi Fatimah ini adalah salah seorang ahli hukum Islam. Dia mengetahui hukum-hukum yang ada di Islam ini. Bahkan tidak heran kalau seandainya banyak riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan dari Fatimah ini, karena dia seorang ahli hukum Islam. Oke, selanjutnya apa lagi? Saya, Bu. Silahkan. Fatimah Az-Zahra adalah orang yang sabar, Bu. Ya, sabar. Fatimah Az-Zahra ini adalah seorang perempuan yang sangat sabar. Apa buktinya? Ketika dia tidak memiliki makanan, ketika dia tidak memiliki apa yang akan dimakan, dia sabar. Dia tidak pernah mengeluh terhadap apa yang diuji oleh Allah kepada dia. Dia selalu sabar terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apa keteladanan dari Fatimah? Saya, Bu. Ya, silahkan. Tidak sombong, Bu. Ya. Tidak sombong. Jadi Fatimah Az-Zahra ini memiliki sikap yang tidak sombong. Bagaimana dia dikatakan tidak sombong? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, meskipun Fatimah ini merupakan anak seorang Nabi Muhammad SAW, yang mana Fatimah ini tidak memiliki sifat yang sombong, dia tetap memiliki sifat yang ramah terhadap sesamanya, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi Fatimah ini memiliki sikap yang tidak sombong walaupun dia anak dari seorang Rasulullah, yang kala itu Rasulullah ini sangat terkenal ya di masanya, tetapi dia tidak memiliki sifat sombong sedikit pun gitu.
Oke, sampai sini paham ya Nanda? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanya tentang keteladanan ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau seandainya tidak ada yang ingin bertanya, apakah paham, yakin paham nih semuanya? Paham, Paham, Bu. Bu. Kalau ibu yang uji bisa ya, ibu yang bertanya? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Gua hapus dulu ya sebelum bertanya, nanti Ananda mencontek. Iya, Bu. Oke. Silahkan angkat tangan nanti bagi yang dapat ya. Baik, Ibu Bu. akan berikan tambahan nilai bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, Ya, Bu. Bu. Oke, pertanyaan pertama. Siapa suami dari Saya, Bu. Fatimah? Bu. Silakan Messi. Ali bin Abi Thalib, Bu. Ya, Ali bin Abi Thalib. Benar ya? Benar, Ali Bu. bin Abi Thalib. Selanjutnya, sebutkan 2 keteladanan Fatimah Zahra. Saya, Bu. Ya, Nadila silahkan. Keteladanannya yang pertama, Bu, sederhana, terus tidak sombong, sabar dan penyayang, Bu. Ya, bagus. Nadila, Messi tadi ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Di mana? Bukan di mana ya? Kapan lah? Kapan Fatimah Az-Zahra ini dilahirkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Nia dan Yati. Fatimah Az-Zahra dilahirkan di kota Mekkah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, Bu. Ya, tanggal 20 Jumadil Jumadil Akhir Akhir. di kota Mekkah, Bu. Sepertinya Nana Ibu sudah bisa memahaminya ya. Sudah, Bu. Oke. Mungkin hanya tiga pertanyaan ya untuk kuis pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, untuk menguji pemahaman Ananda, Ibu ingin salah seorang dari Ananda yang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan. Siapa yang bisa? Bu. Ya, silahkan Helma. Baik, Bu. Nah, kesimpulan kita mengenai kisah keteladanan Fatimah Az-Zahra yaitu, Bu, yang pertama tentang biografinya, yang mana nama lengkapnya itu Fatimah Az-Zahra, merupakan putri bungsu Nabi Muhammad dan Khadijah. Dia lahir di kota Mekkah pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Dan suaminya bernama Ali bin Abi Thalib dan anaknya yaitu Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kalsum, Bu. Adapun keteladanannya, yang pertama dia wanita yang sederhana, yang kedua ahli hukum Islam, yang ketiga dia adalah orang yang sabar dan penyayang, yang terakhir itu dia tidak memiliki sifat sombong, Bu. Ya, siapa namanya tadi? Helma, Bu. Bagus ya. Oke, Ibu kelas sedikit. Jadi Fatimah Az-Zahra ini adalah putri bungsu Rasulullah SAW, bernama Fatimah Az-Zahra. Dia adalah istri dari Ali bin Abi Thalib, anak dari Nabi Muhammad dan Khadijah, Bu. Khadijah. Dia dilahirkan pada tanggal 10 pada tanggal 20. ya, berarti menyimak ya. Menyimak, Bu. Ya, Nabi Muhammad. Fatimah ini adalah lahir pada tanggal 20 Jumadil Akhir atau 5 tahun kerasulan Nabi Muhammad. Bu. Nah, biografi keteladanan yang bisa dicontoh yaitu dia adalah seorang yang penyayang, sabar, sederhana dan tidak sombong. Bisa dipahami ya, Nanda? Bisa, Bu. Oke, mungkin waktu kita karena sudah hampir habis ya. Pelajaran kita minggu depan, silahkan Ananda baca biografi Uwais Al-Qarni. Baik, Bu. Ya, Ya, Bu. silahkan dipahami Uwais Al-Qarni, dicatat biografinya apa, keteladanannya apa. Nah, jadi Ananda setelah memahami atau mempelajari tentang kisah keteladanan Fatimah Az-Zahra ini, Ibu harapkan Ananda bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, sederhana, tidak sombong, apa tadi lagi, penyayang. Ananda bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya bisa mengetahui saja Fatimah Az-Zahra ini siapa, keteladanannya seperti apa, tetapi Ananda harus mencontoh dari Fatimah Az-Zahra ini. Bisa ya? Bisa, Bu. Insya Allah. Oke, untuk tugas minggu depan itu silahkan dibaca ya materi tentang Uwais Al-Qarni ini. Baik, Bu. Oke, karena waktu kita hampir habis, Ibu tutup.
pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.